Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam acara live interaktif Fatwa TV yang dibimbing oleh asatidzah yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini, dalam tema konsultasi keluarga, akan bersama kita insya Allah Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah. Beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Kif hal Ustaz? Hayyakumullah, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Khair, sehat semua. Insyaallah. Barakallah. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali acara kita pada kesempatan kali ini, langsung saja kita persilahkan beliau untuk membuka dengan nasihat. Baik, silahkan. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Allah Azza wa Jal tidaklah memerintahkan kepada hambanya sebuah perintah melainkan untuk kebaikan hambanya. Dan tidak ada sesuatu yang dilarang melainkan hal itu berbahaya untuk umat manusia. Tapi terkadang kita nggak tahu sama hikmahnya, sehingga sebagian orang merasa berat melaksanakan perintah Allah ya. Ada sebagian yang merasa terkekang dengan larangan-larangan dalam agama ini. Kalau kita tahu dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla bahwa Allah Al-Alim Al-Hakim, tidaklah Allah memutuskan sesuatu melainkan berdasarkan ilmu dan hikmah, maka niscaya kita akan melaksanakan perintah Allah dengan penuh keridhaan. Yang terjadi di muka bumi ini, kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh manusia, yang kemudian menimbulkan dampak-dampak yang sampai hari ini mungkin belum selesai ya. Virus-virus yang menimpa umat manusia. Ana rasa semua kembali kepada manusia. Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kebaikan yang menimpamu itu murni dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan yang menimpamu dari dirimu sendiri. Jadi intinya laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dengan penuh keridhaan. Allah mengatakan wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak ada alasan buat orang yang beriman, baik itu laki-laki atau wanita, tatkala Allah sudah memutuskan baginya sebuah keputusan, lalu mereka berhak memilih, aku nggak suka, aku nggak mau, nggak cocok buat aku, nggak relevan buat aku. Sebagian orang mengatakan nggak ada pilihan, engkau siapa? Kita ini hamba Allah, semua fasilitas dikasih sama Allah. Kita tidak pernah menciptakan jari-jari tangan kita. Kita tidak pernah membayar jantung yang berdetak di dada kita. Aliran darah yang terus berputar itu, kita tidak pernah membayar. Itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tahu bahwa Allah yang kasih, terus kita mau milih apa? Suruh sholat 5 waktu, kerjakan. Nggak perlu mengatakan aku punya banyak pekerjaan, aku sibuk. Itu kesibukan yang kau bikin sendiri. Berapa kau dapat gaji sehingga harus meninggalkan sholat, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi aturan-aturan Allah hendaklah dilaksanakan, tidak ada pilihan buat manusia untuk meninggalkannya. Allah mengatakan wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata dalam kehidupan rumah tangga. Banyak permasalahan terjadi, salah satu sebabnya karena jauh dari ajaran Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
Mungkin seperti itu. Jazakumullah khairan. Baik, pemirsa Fatwa TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Kami persilahkan bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz dengan tema konsultasi keluarga. Silahkan menelpon kepada nomor 0331 544 6087. Dan saya ingatkan, ketika menelpon agar mengecilkan volume TV-nya supaya tidak mengganggu sound. Ya. Baik. Sambil menunggu penelpon, kita bacakan pertanyaan. Nah, tafadhal. Dari Fulan di Jawa Barat, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya seorang suami yang baru mengenal sunnah selama 1 tahun. Dalam 1 tahun ini saya sering ikut kajian-kajian sunnah. Tetapi istri saya menentang dan mengatakan bahwa saya mengikuti ajaran yang menyimpang dikarenakan celana saya yang tidak isbal dan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak ada tuntunannya. Sampai-sampai istri saya minta pisah sama saya. Dan dia berbicara kepada saya untuk memilih dengan saya harus ikut dengan ajaran yang saya pilih atau pisah dengan dia. Apa yang harus saya lakukan? Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah ya. Kalau kita dengar pertanyaan tadi, mungkin itu tidak terjadi di satu rumah. Mungkin di banyak rumah. Ketika suami tidak memiliki pemahaman yang sama dengan istri. Yang akhirnya keharmonisan itu hilang. Apa yang harus dilakukan seorang suami? Allah Azza wa Jalla itu mengangkat laki-laki sebagai pemimpin. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi posisi sebagai pemimpin dia seharusnya ditaati dan dipatuhi oleh istrinya. Tapi kalau Anda lihat ternyata sang istri malah balik mengancam suaminya. Dan suami bingung gitu loh. Apa yang harus dilakukan? Maka jamaah rahimakumullah, ini untuk para suami. Hendaklah engkau memposisikan dirimu sebagai seorang pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in. Dan seorang laki-laki itu pemimpin. Dan dia bakal ditanya tentang orang-orang yang di bawah pimpinan dia. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi suami punya kewajiban sebagai pemimpin. Engkau tidak akan dapat masuk surga kecuali setelah mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Salah satunya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Sekarang apa yang harus dilakukan suami? Istri tatkala beranggapan suaminya ikut aliran menyimpang, itu hal yang wajar. Karena meninggalkan tradisi manusia, budaya yang biasa dilakukan bertahun-tahun, bahkan warisan dari nenek moyang, kemudian engkau sebagai seorang suami meninggalkannya, istri bingung, engkau ikut aliran apa gitu. Sesuatu yang tidak dia ketahui. Wannas ada majahidu. Dan manusia itu bakal memusuhi hal-hal yang dia tidak tahu. Maka antum sebagai suami lumrah menghadapi istri yang seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Memberikan pemahaman. Duduk sama istri. Tumbuhkan keimanan di hati dia. Tanam benih-benih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia nggak paham sehingga dia memusuhi. Kemudian sambil didoakan. Karena ya kita tahu kadang-kala kita ini meremehkan doa. Iya. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan ud'uni astajib lakum. Kata Allah, memintalah kepada aku pasti kabulkan. Maka berdoa sambil memberikan pemahaman yang bagus kepada istri, perlahan-lahan. Jangan suka debat sama istri, ini ada dalilnya. Ini ada dalilnya.
Yang itu nggak ada dalilnya. Nggak. Orang yang nggak paham dengan bagaimana beragama, nggak manfaat kita berkata seperti itu. Tapi tatkala kita menumbuhkan kecintaan di hati istri kepada Rasulullah SAW, maka dia akan cinta dengan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Maka nasihat ana buat suami, sabar menghadapi istrinya. Kalau ada keributan di rumah, diam. Seperti itu. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Baik, ini sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz. Kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi dengan Ibu wabarakatuh. di siapa di mana? Ibu Devi di Pangkalan Balai Banyuasin. Baik. Di mana itu Pangkalan Balai Banyuasin? Ya, di jauh dari Palembang. Masya Allah. Siap. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ini Ustaz, saya mau nanya tentang anak-anak saya tuh 2 orang mau tamat sekolah kan. Mereka tuh niatnya mau menghafal. Tapi di Palembang ini ada tempat menghafal, namun ada bercampur dengan bid'ah gitu. Nah, Ya. Jadi maksud saya mohon nasihatnya Ustaz. siap. Baik. Ya. Cukup Ustaz. Barakallahu fiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa pertanyaannya? Nasihat bagaimana anak ini Yang agar mau menghafal. tahfidz ini ya, subhanallah ya. Kita benar-benar bergembira. Jadi kalau orang gembira dengan harta, dengan apa yang dia miliki, seorang muslim itu bergembira dengan karunia Allah Azza wa Jalla, dengan keimanan dan ketakwaan yang Allah berikan. Dulu jarang tuh pondok-pondok tahfidz ya. Rumah-rumah Al-Quran juga mungkin gak ada di sekitar kita. Tapi sekarang Masya Allah, bahkan orang yang hafal Quran 30 juz, dia akan diterima di beberapa perguruan tinggi negeri tanpa tes. Masya Allah. Ini menunjukkan negeri kita bangkit Alhamdulillah. untuk menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dan kalau ibu tadi tanya bagaimana nih anak-anak yang mau tamat sekolah, ingin tahfidz, apa yang harus dilakukan ketika banyak pesantren tahfidz, tapi tetap harus memilih gitu. Kenapa harus memilih? Karena ilmu ini urusan sama agama kita. Ketika tadi disebutkan ada tempat-tempat yang mungkin bercampur dengan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang menyebabkan akhirnya anak ini akan bertahun-tahun hidup seperti itu. Mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, anak cuma ambil tahfidznya doang. Tapi lingkungan akan mempengaruhi. Guru pun akan memberikan pengaruh kepada anak didiknya. Maka nasihat anak, pilihlah sekolahan-sekolahan yang mengajarkan sunnah. Mungkin tempatnya jauh, nggak masalah. Asalkan kita telah mempersiapkan anak-anak kita untuk itu. Dan nasihat ana buat para orang tua yang hendak memasukkan anaknya ke pesantren, hendaklah anak-anak itu disiapin. Antum di pesantren dulu di mana? Di Kediri ya. Di Kediri, Masya Allah. Tuh, orang-orang yang ke pesantren tahu gimana makan di pesantren, ya jauh sama orang tua. Kadangkala nih anak belum mandiri. Sehingga ketika dia di pesantren, nggak betah. Sebulan 2 bulan, ya dulu anak di pesantren satu kelas itu tahun pertama 35 orang. Lulus tinggal 5 orang. Masya Allah. Bayangkan kemana yang 30 itu. Maka buat orang tua, hendaklah mempersiapkan anaknya. Kalau bisa anaknya dibawa ke pesantren untuk ngelihat. Sehingga dia ada bayangan dan gambaran pesantren itu seperti apa. Dan mungkin untuk daerah Palembang, ibu bisa bertanya kepada ustadz-ustadz yang ada di sana yang lebih tahu ya, di mana pesantren di Palembang yang mungkin lebih baik dan lebih mengajarkan sunnah daripada pesantren yang lainnya. Tetap kita dokter aja kita pilih, ada spesial, ada lebih spesial lagi, ada dokter yang baik, kita cari yang terbaik. Masa untuk agama anak kita tidak memiliki yang terbaik buat mereka. Barakallahu fikum.
Fiikum barakallah. Jazakumullah khairan. Baik, sudah ada penelpon. Oh, siap. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Laili. Di mana Ibu? Ibu Laili di Pondok Gede, Ustaz. Masya Allah, Jakarta nih. Iya. Saya mau tanya, Nah. punya anak laki-laki satu. Sebentar, nah ya bukan sebentar lagi sih, nantinya kan saya itu mau mantu. Tata cara bagaimana ya Ustadz ya untuk mantu itu supaya apa ya, yang nanggung itu laki-laki gitu loh. Nah, biasanya di masyarakat umum itu yang nanggung perkawinan itu perempuan. Nah, saya kan sering ikut kajian Ustadz tuh, kalau laki-laki itu kan segalanya kan harus membiayai semuanya. Nah, saya sebagai maknya anak itu kan kepingin gimana ya? Maksudnya itu sudah kita aja yang membiayai semua. Tapi kan di masyarakat umum itu kan yang namanya mantu itu yang perempuan, kalau laki-laki itu munduh mantu gitu. Nah, secara tuntunan itu kan katanya laki-laki yang itu. Gimana Ustadz itu nasihatnya? Ini belum waktu dekat sih, tapi saya sudah mikir ke depannya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, gitu loh. Alhamdulillah. Seharusnya ibu nggak usah mikir. Biar anaknya yang mikir. Orang tuanya udah gedein anaknya, masih mikirin anaknya mau kawin lagi. Masya Allah. Siap, barakallahu fikum. Iya, kalau bicara nikah nih ya. Bicara nikah, seorang lelaki yang mau nikah harus punya kemampuan. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan lebih kepada kemampuan finansial, maka hendaklah dia menikah. Yang enggak mampu, ini bicara berarti yang menanggung pernikahan adalah lelaki. Dia yang bertanggung jawab. Kalau nggak mampu, ya udah puasa. Untuk walimah sekarang, terkadang di masyarakat ada perempuan umpamanya yang menanggung. Ini boleh dikembalikan kepada tradisi ketika kita yang bikin acara umpamanya, silahkan. Tapi tetap mahar adalah kewajiban seorang suami. Namun anak ingin sampaikan, yang terjadi di masyarakat kita sudah mulai terlihat berlebih-lebihan dalam mengadakan acara pernikahan. Yang itu berdampak kepada mundurnya tanggal pernikahan. Kadangkala gedungnya belum siap, kadangkala sendoknya belum dibikin, kadangkala aksesorisnya macam-macam, sehingga pernikahan anak ini jadi tertunda. Kita kebaikan tuh segerakan gitu. Tertunda gara-gara urusan gedung yang tidak ada hubungannya dengan keabsahan pernikahan itu sebenarnya. Itu hanya pelengkap gitu loh. Maka buat umat Islam, khususnya mereka yang hendak menikah, laki-laki ketika dia hendak melamar, maka carilah wanita yang biayanya sedikit, yang orang tuanya nggak matre, yang kadangkala mereka mengatakan ini udah tradisi di masyarakat, ini udah budaya, iya nggak ada fulusnya. Bagaimana? Oh, ditunda pernikahannya sampai fulusnya kumpul. Kesian sama anak-anak itu. Kadangkala ada orang-orang yang memikirkan budaya, melupakan yang terpenting buat anak-anak itu. Maka kalau ibu tadi berpikir ke depan bagaimana mengatakan nanti kepada calon besan, bahwasanya nanti kita yang menanggung, mau walimahnya di tempat perempuan, nggak ada masalah, silahkan. Tapi yang nanggung suami. Tapi kalau pihak keluarga perempuan enggak, kita juga mau bantu, tafadhol. Enggak ada masalah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahkan kadangkala ada laki-laki yang enggak punya banyak harta. Lalu pihak keluarga wanita, tenang, kamu enggak usah bawa apa-apa. Masya Allah. Kamu bawa baju, selesai mahar, selesai cukup walimah, semua kita yang nanggung. Alhamdulillah. Jadi kalau mau cari
Mertua mungkin cari yang kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya Ibu ketika di masyarakat pihak perempuan yang mau menanggung ya. Cuma harapannya jangan berlebih-lebihan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Jazakallah khairan. Baik, sudah ada penelpon yang menunggu. Masya Allah. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Pak Kakadan. Pak Kadan dari Cianjur. Baik, silakan Pak. Ya. Begini. Assalamualaikum Ustadz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini seorang yang baru mengenal sunnah Pak Ustadz, baru belajar. Dan saat ini saya belum berjamaah sholat di masjid Pak Ustadz, yang sholat 5 waktu Pak Ustadz. Saya berkeinginan untuk melakukannya, namun saya masih bingung dengan pertimbangan keluarga Pak Ustadz. Begini soalnya kan sekarang saya sholat di rumah berjamaah dengan keluarga. Menurut saya yang awam, manfaatnya ada gitu. Seperti yang tadinya di akhir waktu, sekarang karena berjamaah jadi di awal waktu. Begitu di antaranya itu Pak Ustadz. Dan juga sekarang saya ingin menjalankan sholat berjamaah di masjid. Namun di masjid itu kan jika saya ke masjid, maka di daerah saya kan ada setiap malam Jumat itu ada acara yang tidak sesuai dengan sunnah, yasinan atau sholawatan begitu. Kalau saya sudah tahu hukumnya puasa, mungkin bisa mengingkari dengan hati saya. Saya kan seorang yang tidak bisa melihat, jadi tidak bisa pulang pergi ke masjid karena jauh. Jadi saya bisa mengingkari dengan hati mungkin gitu Pak Ustadz. Sedangkan orang tua saya itu kalau saya ke masjid, orang tua saya ikut ke masjid, beliau itu jadi bisa jadi terjerumus mengikuti para jamaah yang melakukan amalan tidak sesuai sunnah itu Pak Ustadz. Jadi harus bagaimana sikap saya sebagai lelaki muslim untuk menjalankan sholat 5 waktu dan sebagai anak terhadap orang tuanya supaya orang tua tidak terjerumus ke dalam kebid'ahan Pak Ustadz. Mohon. Mas Kadan nggak bisa ngelihat? Tidak bisa, saya sudah kurang lebih sudah 11 tahun saya. Subhanallah, subhanallah. Nah, afakumullah. La bas tahur insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jamaah ini bisa dilihat bagaimana semangat seorang yang tidak bisa melihat. Tapi dia ingin sholat ke masjid. Ingin tatkala adzan dikumandangkan dan panggilan hayya 'alas shalah diserukan, dia datang menyambut panggilan tersebut. Ini mengingatkan kepada sahabat Nabi Ibn Ummi Maktum ketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tuh nggak punya pemandu yang selalu ada untuk mendampingiku ke masjid. Dia orang buta. Bolehkah aku sholat di rumah?" Kata Nabi SAW, boleh. Ya udah, engkau sholat di rumahmu. Ketika sahabat ini pergi, beranjak dari tempat Rasulullah SAW, Nabi memanggilnya. Asami'tan nida, engkau dengar enggak adzan dikumandangkan? Orang ini mengatakan, iya, aku mendengar Rasulullah. Fa'ajib, kalau engkau mendengar maka jawab tuh panggilan itu. Ini kalau orang buta berangkat ke masjid, ingin berangkat ke masjid, bagaimana dengan yang sehat-sehat, yang bisa melakukan lari berkilo-kilo, yang tiap pagi meninggalkan rumahnya untuk bekerja, naik motor, panas, berkeringat, dia lakoni itu. Tapi tatkala adzan dikumandangkan di masjid dekat rumahnya, dia tidak datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Jamaah, kalau bicara kita dipanggil sama bos kita,
Kita akan datang tuh tengah malam dipanggil datang. Subuh dipanggil datang. Tapi kadang-kala sama panggilan untuk ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kita tahu masjid itu rumah Allah, bukan milik siapa-siapa. Kita malas untuk datang ke sana. Tapi bagaimana dengan pertanyaan siapa? Pak Kadan tadi. Yeah. Yang pertama, tetap berusaha untuk sholat ke masjid. Kalau tadi dikatakan sholat di rumah bersama keluarga ada manfaatnya, iya. Boleh engkau sholat ke masjid, pulang, mama yang mau jadi imam sholat di rumah, silahkan. Tapi seorang laki-laki tetap diperintahkan untuk sholat di masjid. Rasulullah SAW sholat di masjid dan istrinya sholat di rumah. Para sahabat Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sholat di masjid. Istri-istrinya sebagian berangkat ke masjid, sebagian sholat di rumah. Karena sejatinya perempuan tidak diperintahkan ataupun dianjurkan untuk ke masjid, tapi tidak ada larangan bagi dia ke masjid. Kalau tadi bagaimana berangkat ke masjid, di masjid mungkin yang masih ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah, nggak ada masalah. Selama masjid itu rumah Allah Azza wa Jal, selama imamnya sholatnya sah, maka sholat makmum sah. Kalau ada masjid yang lebih nyaman, umpamanya bacaan imamnya lebih bagus, lebih enak, ya, lebih khusyuk, kita pilih masjid itu. Tapi kalau enggak, yang ada. Selama sholat imamnya sah, sholat kita sah. Kemudian berkaitan dengan ritual-ritual yang mungkin dilakukan yang tidak sesuai dengan sunnah, maka setelah sholat, amalkan yang sesuai dengan sunnah. Setelah itu, pamit ngomong sama orang tua, pulang sekarang. Sambil orang tua diajarin, karena ada orang tua yang mungkin ya nggak paham, ya orang kuno ya, yang mungkin selama ini ya dia ilmunya ilmu katon, ilmu keturunan seperti itu, ya seorang anak paling nggak memberikan penjelasan kepada orang tua, ini loh sunnah Nabi SAW. Nabi seperti ini setelah sholat, Nabi melakukan ini sebelum sholat. Memang kadangkala kita ini ya semau kita, itu sudah biasa kita lakukan. Padahal dalam beragama ini Nabi SAW pernah mengatakan dalam urusan sholat, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi beragama ini ikutin Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Mungkin seperti itu. Jazakumullah khairan. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Helmi Jasman, masih pelajar di Sulawesi Tengah. Ibu siapa? Helmi. Baik. Di Sulawesi Tengah ya, Ibu. Baik, pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya kan masih pelajar, terus ada seorang laki-laki ingin melamar seperti itu. Terus saya masih ingin melanjutkan ke pesantren. Bisa diberikan bagaimana sih caranya supaya bagaimana kita melihat calon yang baik yang bisa membimbing kita untuk menuju surga. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, nih mau nikah kayaknya dia. Yeah. Subhanallah jemaah. Tapi gimana nih caranya memastikan pasangan atau calon itu orang yang baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu faankihu. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya mulia. 2. Agamanya baik, akhlaknya mulia. Maka terimalah lamaran mereka. Nikahkan putrimu dengan mereka. Para sahabat mengatakan, wa in kana fihi ya Rasulullah. Walaupun ini orang memang secara agama
baik, akhlak mulia, tapi ada kekurangan dari sisi nasab mungkin, dari sisi kekayaan, bukan orang kaya. Kata Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." 3 kali Nabi mengatakan itu, nikahkan. Kalau dapat yang kayak gitu cukup udah. Mungkin wajahnya tidak terlalu tampan, tapi kalau ngelihat semua laki-laki itu tampan. Antum tuh semua laki-laki itu tampan. Ada yang pernah tampan. Tapi dia tampan, pernah tampan. Dulu tampan, sekarang udah tua, tapi dia pernah tampan. Ada yang mau tampan. Ada yang kurang tampan. Jadi semuanya tampan. Ada tampannya. Ada tampannya ya, Pak. Jadi sejatinya kalau kita ngelihat, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memilih pasangan yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Terus bagaimana tahu orang ini agamanya baik? Jadi kalau bicara agama, agama ini ada yang minimal. Jadi batas minimal, umpamanya ada orang mau daftar kerja, batas minimal ijazahnya SMA. Artinya orang ijazah SMA boleh daftar. Begitu pula kita melihat calon suami nih. Batas minimalnya adalah melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Dia nggak pernah sholat sunnah. Dia nggak pernah puasa sunnah. Tapi alhamdulillah sholat 5 waktu di masjid, Ustaz. Tapi qobliyah ba'diyah nggak pernah. Dia puasa Ramadan full, alhamdulillah nggak pernah bolong. Tapi nggak pernah puasa Senin Kemis, Ustaz. Itu batas minimalnya, dia melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Kalau dapat yang lebih baik lagi, alhamdulillah. Dia sudah melaksanakan yang wajib-wajib. Alhamdulillah sunnahnya juga dia jaga. Qobliyah ba'diyah dia kerjakan. Puasa Senin Kemis dia kerjakan. Baca Al-Qur'annya juga bagus ya. Jadi yang pertama, batas minimal harus ada. Haram, dia meninggalkan yang haram. Karena Anda melihat ada orang-orang di masyarakat itu. Nih suaminya, calon suaminya kata, alhamdulillah Ustaz, suami anak ini baik, nggak minum ya, nggak narkoba, cuma belum sholat. Subhanallah, meninggalkan sholat ini lebih parah daripada berzina. Itu rukun Islam. Jadi kalau bicara agamanya baik, ada batas minimal orang itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu batas minimal. Sudah nih, kita dapat alhamdulillah Ustaz, suami insya Allah ya minimalis. Orang kan suka yang minimalis. Sekarang nggak apa-apa lah, yang nggak nyuna-nyuna, tapi yang penting dia sudah yang wajib-wajib, yang haram ditinggal, itu minimalis. Kemudian kalau bicara akhlak, akhlaknya harus baik. Akhlak baik itu kayak apa? Banyak lah. Kita bisa ukur akhlak yang baik itu, salah satunya berbakti sama orang tuanya. Ketika orang ini memiliki hubungan yang baik sama orang tuanya, insya Allah sama mertua baik. Dia menghargai orang tua. Kemudian hubungan dia dengan satu saudara-saudara tuh. Dalam rumah tangga itu gimana hubungan dia sama kakaknya, hubungan dia sama adiknya, sama kerabatnya. Itu sebagai salah satu tolak ukur kita tahu nih orang alhamdulillah bergaulnya baik. Kalau sama mereka baik, insya Allah sama keluarga istri juga baik. Kemudian yang ketiga, sama kawan-kawannya. Baik tetangganya, teman kerjanya, maka perlu tanya. Dan nasihat anak buat sekarang ini banyak bertebaran yang namanya CV. Orang mau nikah CV-nya kirim sana, CV kirim lamar kerja dia kan anak-anak ini CV anak kayak gini. Tapi CV ini boleh nggak jadi patokan? Boleh, tapi cuma 55%. Jadi kalau ngukur orang pakai CV 55%. 55 itu nggak lulus anak. Ya kalau kuliah kalau nggak salah nggak lulus. Kalau nilainya 55 nggak lulus. Terus sisanya di mana? Sisanya perlu cari tahu. Jangan cari tahu dengan bertanya kepada orang itu. Karena sama aja ngulangin CV lagi dia. Udah ada semuanya. Enggak. Perlu tanya kepada siapa? Kepada orang lain. Maka cari tahu tentang dia dari orang lain. Jangan dari keluarganya. Karena kalau keluarga mau nggak mau selalu anaknya nomor 1. Bagus-bagus ya. Nggak ada kecap nomor 2. Di mana ngelihat kecap nomor 2? Semua kecap nomor 1. Anaknya bagus-bagus saja. Maka buat seorang perempuan carilah. Keluar biaya nggak masalah.
Cari dia di media sosial, nggak ada masalah. Dia itu berkawan dengan siapa? Bagaimana komentar-komentar dia? Karena engkau akan hidup bersama lisan nih suami. Ada suami kelihatan komentarnya, ya Allah pedes-pedes, kalau ngasih komentar dia udah tinggalkan. Cari yang lainnya. Mungkin seperti itu ya. Terus ada satu lagi lupa. Oh, ya. Satu lagi nih, Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat perempuan bahwa dia dipinang oleh 3 orang laki-laki. Yang pertama, siapa namanya? Abu Jaham, Muawiyah, dan Usama. Nabi mengatakan SAW kalau Abu Jaham ini tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Katakan suka memukul atau dia suka keluar kota. Yang kedua, kalau Muawiyah fasa'lukun la malalahu. Gak punya apa-apa, mau ngasih nafkah gimana? Artinya kita bukan mau orang kaya, enggak. Tapi ini gak punya apa-apa gitu. Gimana mau ngasih nafkah? Repot juga nantinya. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan nikahilah Usama. Jadi cari juga pasangan yang memang mampu menjadi suami dan memberikan nafkah. Hadza wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umu Hadijah. Ahlan wa sahlan Ummu Khadijah, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiki wa barak. Ustaz, Ana mau nanya. Nah, Dulu Ana pernah punya masalah sama orang tua. Itu karena fitnah, Ustaz. siap. Ana kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan keluarga. Ana diusir dari rumah. Setelah itu, entah bagaimana caranya Allah itu membalas dengan kejadian yang sama ke adik anak yang paling sayang sama ayah Ana. Ana pengen berbakti sama orang tua, tapi kalau ingat anak kehilangan anak itu rasanya berat, Ustaz. Kehilangan anak maksudnya? Pada saat itu Ana sedang mengandung, tapi semuanya keluarga itu membuang anak gitu, Ustaz. Gak ada yang Ana nggak dikasih apa-apa, sudah diputus seperti orang yang dibuang gitu, Ustaz. Nanti sekarang hidup sama siapa? Suami. Ana tahu sekarang orang tua Ana itu sudah sepertinya merasa menyesal. Sekarang baik banget sama kami, Ustaz. Tapi Ana itu pengen berbakti, kayaknya ada rasa sakit hati gitu, Ustaz. Siap. Cara Ana menyembuhkan hati Ana itu, Ustaz. Siap. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Oh iya, subhanallah. Tak ada gading yang tak retak. Gak ada yang sempurna. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'. Semua anak manusia itu pelaku kesalahan. Khata', sering melakukan kesalahan. Suka melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang kembali kepada Allah SWT. Kalau tadi anti menceritakan ada kezaliman yang anti terima dari orang tua, yang kemudian itu meninggalkan luka di dalam hati, yang mungkin nanti katakan sampai hari ini luka itu belum sembuh. Sampai kapan anti akan merawat itu luka? Sampai kapan anti akan hidup bersama itu luka? Anti akan sakit selama-lamanya. Orang kalau luka dia berangkat ke dokter. Kalau di tubuhnya ada tumor, dioperasi, dikeluarin, dia ingin sembuh. Mungkin dia mengatakan berat, Ustaz. Iya. Makanya orang-orang yang memaafkan itu subhanallah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzah. Tidaklah seorang hamba yang memaafkan melainkan Allah akan tambah kehormatan dia.
Maka tugas anti adalah memaafkan orang tua. Kalau orang tua pernah melakukan kesalahan, mungkin kesalahan itu fatal buat anti, tapi orang tua juga telah melakukan kebaikan kepada anti. Anti 9 bulan berada di perut ibu. Sebagian orang tua itu hampir saja kehilangan nyawanya demi anak. Bagaimana dengan bapak? Yang mungkin anti tidak pernah tahu peran bapak dalam membesarkan anti ketika itu. Tapi itu dilakukan oleh orang tua. Kalau kemudian ada keburukan yang dilakukan oleh orang tua, anti lihatlah kepada kelebihannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti di kota Makkah. Sebagian sahabatnya dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Beliau pernah diboikot 3 tahun. Diboikot 3 tahun. Sampai para sahabat Nabi dan Nabi SAW makan daun-daunan. Susah hidup mereka. Setelah itu diusir. Bahkan mau dibunuh sama orang-orang musyrikin. Setelah itu diperangi. Ketika perang Uhud pamannya tewas. 70 sahabatnya meninggal dunia pada waktu itu. Datang lagi orang-orang musyrikin hendak membantai orang-orang di Medina bersama Rasulullah SAW. Pada waktu perang Khandaq. Dan pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW bersama 10.000 pasukan menaklukkan kota Makkah. Dikumpulkan tuh orang-orang Makkah, 2.000 lebih mereka dikumpulin. Orang-orang yang pernah menyakiti Nabi SAW. Yang menyimpan dendam kepada Nabi SAW. Yang hari itu Nabi SAW mampu untuk membalasnya dan menyelesaikannya. Apa kata Nabi SAW? La tathriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu ma mawa. Nggak ada celaan buat kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni masa lalu itu. Idhabu fa'antum tulaqa. Kalian silahkan pergi semuanya. Kalian bebas. Mungkin berat. Tapi ketika anti melakukan itu, maaf buat orang tua. Demi Allah anti akan merasakan lebarnya dada ini. Pelong. Kenapa? Karena itu penyakit ada di hati anti. Dan anti simpan. Anti terus mengingat-ingat. Dan orang tua alhamdulillah. Kalau orang tua boleh dikatakan tidak menyesal atas apa yang dia lakukan terhadap anti. Anti tetap punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Cukup kebaikan ibu kita yang tidak akan pernah kita bisa membalasnya. 9 bulan kita di perutnya. Ketika dia melahirkan kita. Dan yang ketiga, ketika dia menyusuin kita. Maka nasihat anak buat anti banyak-banyak berdoa. Dengan doa yang Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengajarkan sebuah doa buat orang yang sudah sampai umur 40 tahun. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wa an a'mala salihan tardah. Wa aslih li fi dhurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Anti datang ke orang tua. Doakan orang tua anti. Anti yang minta maaf sama orang tua. Jamaah, mungkin kita merasa bukan kita yang salah. Kita yang ditolimi. Tapi ingat, kita punya banyak salah sama Allah Azza wa Jalla. Dan setiap hari kita berdoa minta diampuni sama Allah. Bisa dibayangin tuh, doa yang paling mulia yang dibaca pada Lailatul Qadar. Itu apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf ya Allah. Engkau cinta dengan maaf ya Allah, maafkan aku. Bagaimana kita berdoa memohon maaf sedangkan kita tidak memaafkan? Kisah Abu Bakar. Abu Bakar pernah sakit hati sama sepupunya sendiri. Siapa namanya? Mistah ibn Uthalah. Ini Mistah sepupunya Abu Bakar miskin. Sama Abu Bakar dikasih santunan, kasih nafkah, rutin dibantu sama Abu Bakar Siddiq. Tahu-tahu ini keluarga terdekat ikut-ikutan menfitnah ponakan sepupunya, anaknya Abu Bakar, istrinya Rasulullah SAW, Aisyah berzina. Ikut menyebarkan hal itu.
Bagaimana Abu Bakar nggak sakit hati? Akhirnya Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu Mistah lagi. Lalu Allah menegur, "Falyafu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Allah tegur tuh orang-orang yang bersumpah nggak mau berbuat baik kepada kerabat mereka, kepada keluarga mereka, kepada orang-orang muhajirin, orang-orang yang miskin. Bersumpah Abu Bakar nggak akan bantu Mistah. Allah tegur, Allah suruh maafkan. Kalian nggak ingin dimaafkan, makanya kalian nggak punya dosa. Kalian nggak ingin dimaafkan sama Allah. Abu Bakar mengatakan, "Bala, ya Allah, kita ingin dimaafkan sama Engkau ya Allah." Lalu Abu Bakar membayar kafarat sumpahnya dan dia memberikan nafkah kepada Mistah. Jadi kalau bicara sakit hati, ya orang ada yang sakit hati, tapi jangan dipelihara sakit itu. Kita ada duri di tangan kita, kita ingin keluarin. Gimana kalau duri itu ada di jantung anti bertahun-tahun? Dan orang yang anti cintai, yang melukai hati anti, maafkan dia. Dan Allah akan berikan yang lebih baik daripada yang anti rasakan sekarang. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Jazakumullah khairan. Baik, sudah ada penelpon yang menunggu. Masya Allah. Tafadhal. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Fahri di Riau nih, Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak. Ya, ahlan silakan wa sahlan. pertanyaannya. Tafadhal. Iya, Pak. Tolong volume televisinya dikecilkan Bapak supaya suaranya jelas. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, ya, silakan pertanyaannya. Gini, Pak Ustadz. Mau nanya nih, ini masalah keluarga. Siap. Ada keluarga dari saya, itu kerjanya kan serabutan. Terus, anaknya ini kan ada yang sekolah nih. Jadi sementara anaknya ini kan Pak Ustadz membutuhkan biaya Nah, ujian. Mau ujian sangat membutuhkan biaya, jumlahnya agak besar Pak Ustadz. Nah, selang dia kan nggak mampu rasanya untuk menyelesaikan uang ujian tersebut. siap. Sementara dari sekolah mengatakan kalaulah tidak diselesaikan maka nggak ikut ujian. Nah, jadi dia berpedoman kepada firman Allah katanya, mintalah aku niscaya akan kuberikan, kan gitu. Ya. Kurun waktu ada 2 minggu tahu Ustaz. Nah, beliau ini berdoa nih pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga lah diberi rezeki untuk mengatasi biaya anak sekolah tersebut. Siap. Sampai di hari H, dana nggak ada Ustaz. Nah, dana nggak ada. Jadi kanan kiri tengok nggak ada lah sumber untuk menyelesaikan uang ujian tersebut. Sementara anak sangat membutuhkan. Siap. Dan di sana udah nangis-nangis gitu loh Ustaz. Nah, barang kebetulan ada tetangga. Tetangga ini kerjanya kan ini Pak Ustaz, membungkukan uang rentenir. Nah, jadi rasanya nggak ada lagi, hanya satu barang kebetulan rentenirnya kan berkata orang kenal. Kalau memang butuh uang, pakai uang saya. Ya. Nah, tapi ya Bapak kan tahu, uang ini kan bersuku bunga. Nah, 20%, kalau untuk orang lain, untuk Bapak udah 10% aja. Masya Allah. Masya Allah. Baik banget ya. Diskon. Nih, jadi itu jadi masalah nih Ustaz. Nah, jadi rasanya pada hari H, nggak ada juga solusi. Jadi itulah jalan ditempuh. Ini bagaimana Pak Ustaz? Jalan itu yang ditempuh saudara kita ini. Nah, Ya terpaksalah pinjam uang yang rentenir tadi Pak Ustaz. Kalau tidak, nggak bisa ikut ujian. ya. Nah kan gitu. Nah pertanyaannya satu itu satu Pak Ustaz. Cukup satu. Cukup satu Yang dulu, Bapak. banyak-banyak. Ya, dan bisa 2 Pak Ustaz ya. Cukup satu dulu Bapak ya. Ya, bagi-bagi sama yang lainnya. Iya, iya. Ya, mohon maaf ya. Mohon solusinya Pak Ustaz. Siap. Baik, Pendapat seperti apa? Kira-kira bagaimana tuh Pak Ustaz? baik Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, urusan fulus ini jamaah, kalau kita bicara riba. Riba nih dosanya bukan hanya yang meminjamkan uang, tapi yang pinjam uang pun akan berdosa.
yang kata Rasulullah SAW, Nabi SAW melaknat akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidah. Yang menjadi saksi pun terlaknat, yang menjadi penulis pun terlaknat. Kecuali kalau bicara darurat, kalau nggak pinjam mati kita, itu bisa menjadi solusi karena memang darurat. Tapi kalau tadi dikatakan urusan sekolah anak, mungkin masih ada jalan lain yang bisa dilakukan. Atau anak gak ikut ujian. Terus gimana? Nanti insya Allah ikut ujian di waktu yang mendatang. Dan kalau bicara hutang, di dalam Islam boleh hutang. Maka silakan cari hutang yang tanpa riba. Kalau ada yang harus digadaikan, dijadikan jaminan, jadikan jaminan. Tapi intinya tatkala masih ada usaha lain dan tidak terpaksa, keterpaksaan yang membuat dia nantinya membahayakan dirinya, maka tetaplah tinggalkan riba itu. Allah menguji kita. Kalau tadi dikatakan udah berdoa Ustaz, udah memohon kepada Allah Azza wa Jal, jangan sampai ada perasaan kok kayaknya Allah nggak ngabulin doa anak. Akhirnya kita bersuudzon sama Allah, lalu kita melakukan riba sebagai bentuk tidak yakin dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Lah, maka tetap usahakan dengan cara yang lain. Hindari riba. Hindari riba. Karena dosa yang paling ringan untuk riba ini seperti yang kata Nabi SAW, dirhamun riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamu. Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang dan dia tahu itu riba. Ini mungkin lebih kepada pelakunya. Asyaddu min sittin wa thalathina zanya. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam lingkaran tersebut karena kita termasuk yang memberi makan riba kepada orang itu. Dari 10% itu kita kayak ngasih sama dia. Maka kita akan termasuk dalam lingkaran setan tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Sepertinya kita sudah di ujung acara. Masyaallah. Syukran jazakallah. Barakallahu fikum. Ayakumullah. Baik pemirsa Fatwa TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Tidak terasa kita telah sampai pada ujung acara. Maka di sini saya akan bacakan rangkaian program live interaktif di Fatwa TV yang dilaksanakan setiap pekannya. Baik, pada hari Senin pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dengan tema Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Kontemporer. Kemudian pada pukul 18.30 hingga 19.30 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal dengan tema Fikih Praktis Ilmu Waris. Kemudian masih pada hari Senin pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Musyaffa Ad-Darini dengan tema Konsultasi Islam. Kemudian pada hari Senin pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan tema Mengenal Allah, Keimanan, Doa, dan Zikir. Kemudian pada hari Rabu pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustadz Anas Burhanuddin dengan tema Fikih Ibadah. Kemudian pada hari Rabu juga pukul 20.00 hingga 21.00 bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah dengan tema Konsultasi Keluarga. Kemudian pada hari Kamis pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Abdullah Rai dengan tema Jalan Lurus Akidah. Kemudian pada hari Jumat pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi dengan tema Harta Haram Muamalah Kontemporer. Demikianlah program live interaktif selama 1 pekan. Kemudian untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan pesan-pesan penutup. Barakallahu fikum.
Jamaah rahimakumullah. Ada banyak problematika yang kita hadapi. Mungkin engkau merasa engkau orang yang paling susah, yang paling berat ujiannya. Orang-orang pun seperti itu. Maka tugas kita menghadapi masalah-masalah yang ada, yang pertama minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Dengan apa minta tolongnya? Dengan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Terus beribadah mohon sama Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ketika ditimpa sebuah permasalahan, apa yang beliau lakukan? Fazi'a ila shalah. Beliau melarikan masalah itu kepada sholat. Maka buat teman-teman, saudara-saudara yang punya masalah, minta tolong sama Allah, sabar, larikan ke sholat, dan yakin Allah tidak memberikan ujian kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Syufal khair. Ana jalan dulu. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, dan tibalah saatnya kami untuk mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang